Optik Melawai. Dengan tren yang terbilang cukup positif untuk pertandingan kali ini, peluang tim futsal kita akan bagaimana ya di final Piala Asia Futsal 2026? Keunggulan apa pula yang bisa dimanfaatkan pemain kita untuk bisa mengalahkan Iran? Sudah hadir di studio kami, analis sepak bola Iksan Mahar. Bung Iksan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang bersama kami kali ini. Tadi sudah lihat ya visualnya, para pendukung sudah ramai-ramai datang, bahkan pertandingannya belum mulai, dijadwalkan baru pukul 7 malam. Betul. Tapi antusiasmenya luar biasa. Ini bakal jadi pressure nggak ya kira-kira dengan tren kita yang cukup positif ini di futsal? Kalau melihat dari gaya permainan kita, terutama dari hari pertama pertandingan ketika melawan Korea Selatan sampai kemarin semifinal, justru ini dinikmati oleh para pemain kita. Pelatih Hector Suto juga berkali-kali mengatakan bahwa atmosfer yang tinggi dari supporter, tekanan yang tinggi justru itu dinikmati pemain untuk menjadi pemain ke-6, bukan kalau sepak bola ke-12, ini pemain ke-6 yang membeli support dan itu dinikmati pemain untuk tampil lebih baik. Bahkan kita itulah hasilnya, kita bisa mencetak sejarah pertama kali lolos ke final di Piala Asia. Ini Piala Asia, bukan Piala AFF. Levelnya bukan Asia Tenggara lagi kita. Kalau kita kemarin sepak bola mengatakan kita ingin level dunia, tapi futsal udah duluan di level Asia. Kita dua besar ini sudah mengalahkan Jepang juga yang udah punya 4 gelar Piala Asia. Oke, dan tren kita juga terbilang cukup bagus di pertandingan yang terakhir gitu. Mengungguli Jepang 5 poin gitu. Dan tapi kalau melihat lawan kita nanti Iran yang saat pertandingan terakhir melawan Irak 4-2, kita perlu waspada dalam hal apa ya? Yang jelas kalau saya melihat dari permainan Iran, terutama sudah masuk fase gugur, itu Iran mirip-mirip seperti tim Jerman. Panzer nih, tim yang agak lambat panas karena melawan Uzbekistan mereka kalah dulu 2-0, melawan Irak juga 2 kali tertinggal, tapi setelah itu di babak kedua mereka bisa comeback dan juga bisa menang besar. Dan jadi ini tentu hal yang harus kita antisipasi. Kita punya tren bagus di babak pertama, bahkan semua pertandingan kecuali melawan Kyrgyzstan kita selalu mencetak gol lebih dulu dan itu di babak pertama. Tapi kita trennya di pertandingan sejak lawan Kyrgyzstan itu kita kebobolan di babak kedua, terutama setelah di atas menit ke-25. Jadi ini harus diantisipasi karena Iran punya kemampuan fisik yang bagus dan dia sudah berpengalaman, mentalitas sudah terbukti, jadi kita harus antisipasi ketika di pertandingan babak kedua tidak seperti kemarin lawan Jepang. Kalau seperti kemarin lawan Jepang kita unggul 2-0 dibalas, lawan Iran hasilnya mungkin akan lebih berbeda. Terakhir singkat saja jawabannya, kira-kira skor kita gimana nih nanti? Saya ingin menanti ini setidaknya tidak ada kedua tim akan mencetak gol, ya setidaknya kita bisa menang tipis lah 2-3 dengan pertandingan kali ini. Doa kita terbaik untuk timnas futsal kita yang akan bertanding pada pukul 7 malam nanti di Indonesia Arena. Bung Iksan, terima kasih banyak ya sudah mau berbagi pandangan bersama kami kali ini. Kami akan lanjutkan Kompas Petang sebentar.